Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisaril muttasilin lil imam al-faqih Syekh al-Islam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, na'afallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-sadis an Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslimun. An Abi Abdillah An-Nu'mani, diriwayatkan dari Abi Abdillah An-Nu'man. Bidhammin nunil ula, dibaca dengan dhammahnya nun yang pertama. Ibni Bashirin bi fathil ba'i al-muwahhadati, dengan fathahnya ba yang bertitik satu. Wa kasri shini al-mu'jamati, dan kasrahnya shin yang bertitik. Radhiyallahu anhuma. Wulidan Nu'manu hadha ala ra'si 14 syahran minal hijrati. Dilahirkan akan Nu'man ini ala ra'si 14 syahran, atas permulaan 14 bulan minal hijrati, dari hijrah. Wa hamalathu ummuhu, dan membawa akannya Nu'man oleh ibunya Nu'man ilal Mustafa, kepada Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatalaba tamratan, maka meminta ia Nabi akan kurma. Famadagha, kemudian mengunyah ia Nabi akannya kurma. Thumma wada'aha fi famihi, kemudian meletakkan ia Nabi akannya kurma di mulutnya An-Nu'man. Jadi beliau termasuk lahir di awal-awal hijrah, di awal-awal setelah Nabi hijrah. Ketika beliau lahir, yaitu Imam sahabat An-Nu'man, beliau dibawa oleh ibunya ke Nabi. Lalu ketika sampai ke Nabi, Nabi meminta kurma, lalu kurma dikunyah atau dihancurkan Nabi, lalu diletakkan di mulutnya An-Nu'man. Inilah yang dinamakan tahnik, ya. Sunnah anak yang baru lahir itu ditahnik sama orang tuanya dan orang-orang soleh. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak tersebut dapat mewarisi kesolehan orang yang mentahnik. Jadi jangan semua orang, ya. Nampak orang pinggir jalan, sini tahnik anak saya, jangan. Tengok apa ulama, orang-orang soleh, baru. Tapi kalau orang-orang tidak jelas, orang preman, orang apa, jangan tahnik.
Ya, nanti malah tahu air ludahnya tak halal tak haram nggak tahu kan. Ini spesial ya, sahabat An-Nu'man yang mentahniknya langsung Nabi. Wa huwa awwalu mauludin ulida lil ansori. Wa huwa, dan bermula ianya An-Nu'man, awwalu mauludin ialah awal orang yang dilahirkan, awal anak ulida yang dilahirkan, ia maulud lil ansori, bagi ansor, ba'da qudumin nabi, setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinah, ke Madinah. Jadi An-Nu'man adalah anak pertama yang lahir bagi kaum Ansor setelah Nabi sampai di kota Madinah. Wa mata sallallahu alaihi wasallam wa umruhu 8 sinina wa 7 asyhurin. Wa mata, dan wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa umruhu, sementara bermula umurnya An-Nu'man 8 sinina wa 7 asyhurin, ialah 8 tahun 7 bulan. Ketika Nabi wafat, sahabat An-Nu'man masih kecil, masih berusia 8 tahun 7 bulan. Faqad tahammal al-haditha wa huwa shaghirun. Maka sungguh menerima ia An-Nu'man akan hadis, wa huwa shaghirun, sementara bermula ianya An-Nu'man ialah masih kecil. Wa addahu ba'da bulughihi, dan menyampaikan ia An-Nu'man akannya hadis ba'da bulughihi, setelah baliknya An-Nu'man. Jadi ketika beliau kecil, beliau sudah mendapatkan hadis dari Nabi. Barulah ketika beliau sudah balik, beliau menyampaikan hadis yang beliau terima ketika beliau masih kecil. Wa wuliya imaratal Kufati wa qada'a Dimashqa wa Himsa. Wa wuliya, dan diangkat atau diberi jabatan imaratal Kufati, ya An-Nu'man imaratal Kufati, akan pemimpin Kufah. Beliau diangkat menjadi gubernur Kufah. Wa qada'a Dimashqa, dan beliau juga jadi hakim di mahkamah Damaskus. Wa Himsa, dan Himis, ini nama kota juga ya. Jadi beliau juga seorang pejabat lah. Beliau diamanahi sebagai gubernurnya Kufah, dan bahkan beliau pernah menjadi hakim di mahkamah kota Damaskus. Wa kana min akhtabin nasi, dan ada ia An-Nu'man ialah termasuk dari paling khotibnya manusia, artinya termasuk dari khotib yang terbaik, termasuk dari orang-orang yang hebat dalam berkhutbah. Wa min khutabihi, dan ia termasuk dari khutbahnya An-Nu'man, inna lisyaitani masoida wa fukhukhan, wa inna min masoidihi wa fukhukhihi al-batara bi ni'amillahi wal fakhra bi ita'illahi wal kibra ala ibadillahi wattiba'al hawa fi ghairi dzatillahi. Inna lisyayatini, sesungguhnya ialah bagi syaitan, masoidu, bermula perangkap, wa fukhukhan, dan jebakan. Wa inna min masoidihi, dan sesungguhnya ialah termasuk dari perangkap-perangkapnya setan, wa fukhukhihi, dan jebakan-jebakannya setan, al-batara bi ni'amillahi, angkuh atau melampaui batas dengan nikmat-nikmat Allah, wal fakhra bi ita'illahi, dan merasa bangga dengan pemberian Allah, wal kibra ala ibadillahi, dan sombong atas hamba-hamba Allah, wattiba'al hawa, dan mengikuti hawa, fi ghairi dzatillahi, pada selain zat Allah. Termasuk dari khutbah beliau adalah beliau mengatakan setan itu mempunyai banyak perangkap dan jebakan.
Hati-hati, setan mempunyai banyak cara untuk menjebak dan menjerumuskan manusia. Di antaranya apa? Di antaranya adalah yang pertama, kata Imam An-Nu'man, al-batara bi ni'amillahi, merasa angkuh atau melampaui batas dengan nikmat-nikmat Allah. Artinya apa? Artinya melampaui batas di sini mempergunakan nikmat Allah tidak pada jalan yang semestinya, atau bahasa lainnya adalah kufur nikmat. Seharusnya ketika kita diberi nikmat oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu adalah mempergunakan nikmat dari Allah kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Maka lawan syukur adalah kufur. Berarti kufur adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan tidak pada hal-hal yang Allah ridhoi. Inilah dia. Jadi termasuk dari perangkap atau jebakan setan adalah kita diberi nikmat oleh Allah, tetapi nikmat itu tidak kita gunakan kepada yang semestinya. Kita diberi kesehatan oleh Allah, tapi kesehatan itu dibuat untuk nongkrong, dibuat untuk begadang. Bukan begadang kalian ya. Kalau begadang kalian tuh Masya Allah, belajar. Setahu saya tidak ada, mungkin kalaupun ada sangat jarang ataupun sedikit, terutama di Riau ini, santri yang belajar sampai 2 hari. Di sini tiap malam ada yang belajar sampai 2 hari. Kan dahsyat gitu ya. Dari jam 9 malam sampai jam setengah 1 pagi. Kan 2 hari nama itu kan. Kan dahsyat itu. Itu bagaimana? Itu mantap, itu nama syukur kalian. Kufur itu apa? Kufur itu diberi kesehatan buat begadang main domino atau main PUBG gitu. Katanya lama main. Atau main yang 55 itu apa? Apa? Mobile Legend, itu ada para playernya di sini rumahnya. Itu termasuk tipu daya setan, jebakan setan. Tidak apa-apa lah Sat, saya rindu kan jebak Sat. Itu masalahnya kita tuh. Kadang kita tahu itu jebakan setan, hati-hati. Tidak apa-apa lah sesekali. Enak juga karena dijebak sama setan nih. Nanti setelah itu astagfirullah, kok begini kita ya Allah. Padahal sengaja. Cek setan alah gayang leh. Uangnya ngajak den mah setan kan. Yang pertama, hati-hati. Yang pertama termasuk jebakan setan adalah kita tidak mempergunakan nikmat Allah kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Yang kedua, wal fakhra bi'ita'illah, merasa sombong, bangga dengan pemberian Allah. Hampir-hampir mirip al-fakhru dengan at-tahaddus. Kalau tahaddus dengan nikmat Allah, hukumnya apa? Dianjurkan wa amma bi ni'matillahi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Alhamdulillah saya dapat nikmat oleh Allah. Apa bedanya? Bedanya kalau tahaddus bin nikmah itu tujuannya kita mensyukuri apa yang didapat, memuji Allah dan membuat orang bisa bersyukur. Misalnya apa? Apa misalnya ya? Alhamdulillah saya selama 7 tahun di sini nih sudah bisa memahami kitab mahalli misalnya. Itu tahaddus apa? Al-fakhru itu, tahaddus itu ya. Kalau al-fakhru itu sombong, ada niat untuk merendahkan orang lain. Alah bongang, masa itu aja ndak bisa. Nih tengok saya baru setahun di sini.
Apa? Masa kamu udah 3 tahun belum paham-paham? Udah 3 tahun baru nyerah. Saya belum setahun udah nyerah saya. Saya nih baru setahun udah bisa baca Fathul Mu'in, udah hafal saya Alfiyah, sudah bisa ini. Masa kalian itu sombong nama itu. Hati-hati ya. Ketika kita diberi oleh Allah, ini sama masih ada kaitan dengan yang pertama tadi. Ketika kita diberi sesuatu oleh Allah, maka caranya adalah mensyukuri. Mensyukuri itu apa? Kita gunakan nikmat itu kepada yang Allah ridhoi, dan kepada orang lain kita ceritakan. Tujuan apa? Tujuannya untuk memuji Allah. Tujuannya adalah agar orang lain bersyukur. Alhamdulillah saya meskipun misalnya ya, meskipun tidak mampu tapi masih bisa sekolah di pesantren. Termotivasi orang. Iya ya, masa dia tidak mampu bisa membayar uang sekolah, saya mampu tapi kok malas-malas. Dia yang uang belanjanya hanya sekian bisa baca kitab, saya bisa beli kitab, saya yang belanjanya per bulan 1 juta, beli kitab Mutammimah aja masih nunggak 5 bulan misalnya. Hati-hati, bedakan tahadus. Alhamdulillah kiriman saya datang. Kalau mau sambal ke kamar saya ya, itu tahadus nama itu. Alhamdulillah saya tadi dikasih uang belanja sama orang tua. Kalau tidak punya uang bilang ke saya ya, itu tahadus namanya itu. Ada yang kayak gitu ya? Ada ya. Ada. Alhamdulillah tadi saya kiriman saya tadi datang, dikasih uang belanja 500.000. Ya udah sampai situ aja. Wal kibru ala ibadillahi, dan sombong kepada hamba-hamba Allah. Ya sama punya sama-sama kata beradik sama yang tadi itu ya. Wattiba'al hawa fi ghairi dzatillah, dan mengikut hawa pada selain zat Allah. Hawa itu apa? Keinginan ya. Hawa itu tidak semuanya jelek, baik. Kalau tidak karena hawa, kita tidak akan pengen makan. Kalau tidak mempunyai hawa untuk makan, untuk minum, untuk tidur, untuk belajar, pasti kita tidak akan mau makan, tak mau minum, tak mau belajar. Tapi memang biasanya hawa itu diarahkan kepada yang nggak bagus. Nah ini dicela yang nggak bagus itu kalau hawa fi ghairi dzatillah. Kalau hawa kita fi dzatillah itu bagus. Keinginan kita terhadap zat Allah. Kita cinta Allah, kita beribadah karena Allah, demi Allah, berjuang karena Allah, itu bagus. Tetapi kalau fi ghairi dzatillah atau fil makhluk, ini hati-hati. Belajar, kenapa? Karena si dia. Hati-hati. Ceramah tadi itu kan, hati-hati gitu ya. Jangan terbawa hawa kepada selain zat Allah. Kami syar'i, tidak ada pacaran syar'i itu ya. Kami pacaran syar'i saling mengingatkan, yang rajin belajarnya ya. Kok dalam minggu ini kamu kok udah jarang bertanya sama ustaz? Tanyalah. Ya, hehehe. Atau WK. Ada. Itu hawa fi ghairi dzatillah. Kalau memang kalian itu bagus, pasti bukan karena itu. Gimana? Udah tahajud belum malam ini? Amaknya udah subuh, udah ada diingatkan ya. Entah siapa orangnya, ndak ada apa namanya, ndak ada peran apa namanya, ndak ada jasanya. Itu yang diingatkan, itu yang dibimbing. Tapi keluarga di rumah yang ngasih makan, yang cebokkan waktu kecil, dibiarkan masuk neraka, kan salah nama itu. Oh jangan salah Ustaz, dia adalah masa depan saya Ustaz. Masa depan
Ketahuan penakut. Mau saya nikahkan? Enggak, Ustaz, enggak, Ustaz. Serius suka sama dia? Enggak, Ustaz. Isi surat, nauzubillah, bisa buat satu novel. Kalau ada, ya. Saya bicara yang akan datang, jangan sampai kalian seperti itu. Ya, insyaallah sini tidak ada ya. Di sini baca kitab semua. Tidak ada yang nulis surat di sini ya. Hati ya, ketahuan kalian dengar lah ya. Tidak ada faedahnya itu ya. Ini bahaya, ini coba terberat di sini itu kan di sini orang udah besar-besar semua. Udah, jadi pikirannya udah dewasa. Masa depan. Saya ingin menjaga masa depan saya. Khawatirnya kalian menjaga masa depan orang lain. Nek jaga orang lain yang menikmati ya. Tak usah lah ya. Waruwiya lahu mi'atu hadithin wa arba'ata asyara hadithan. Diriwayatkan bagi Imam An-Nu'man akan 114 hadis. Wa qutila ghilatan, dan dibunuh dan terbunuh ia An-Nu'man ghilatan dengan cara tipu daya. Ai bihilatin artinya dengan cara tipu daya. Sanata arba'in au khamsin au sit sanata arba'in au khamsin au sit au sittin wa sittina, pada tahun 64 atau 65 atau 66 sekitar itu. Walahu arba'un wa sittuna sanatan, dan ialah bagi An-Nu'man 64 tahun. Beliau wafat ketika berumur 64 tahun. Wa kana qatluhu misdaqan liqaulin nabi, dan ada terbunuhnya An-Nu'man ialah bukti liqaulin nabi, bagi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ummihi, bagi ibunya An-Nu'man, hina talabat minhu, ketika meminta ia ibu darinya Nabi, ayad'u lahu bi kathrati malihi wa waladihi, meminta akan mendoakan ia Nabi bagi Nu'man dengan banyak hartanya Nu'man dan banyak anaknya An-Nu'man. Beliau mengatakan, ama taradhaina, tidakkah engkau ridho, ayya'isha hamidan, bahwa hidup ia An-Nu'man dalam keadaan terpuji, wa yuqtala syahidan, dan terbunuh ia An-Nu'man dalam keadaan syahid, wa yadkhulal jannata, dan masuk ia An-Nu'man akan surga. Jadi ketika ini kisahnya nyambung tadi ya. Jadi ketika An-Nu'man ini dibawa ke Nabi, lalu ditahnik sama Nabi, minta ibunya, ya Rasulullah, doakanlah anak saya ini, doakanlah An-Nu'man ini agar punya banyak harta dan banyak anak. Banyak anak, jangan 2 anak cukup, tidak cukup. Ya, gimana kan cukup? 1 ulama, 1 hafiz Quran, belum lagi yang 1 pebisnis, yang 1 pejabat, bagus gitu ya. Ini 2 anak saya termasuk orang yang nggak mendukung program itu ya. 2 anak cukup, 2 anak cukup dalam 4 tahun ya. Tidak cukup lah, kecuali kalau kalian bisa seperti Imam An-Nawawi, tanpa anak tapi sudah banyak yang mendoakan. Tidak perlu Imam Nawawi itu punya anak ya. Sekarang ya kita baca kitab beliau, berapalah pahala yang hadir ke beliau. Rasa-rasa bisa tidak kita mendekati levelnya Imam An-Nawawi? Gimana Ustaz ya? Hampir-hampir lah Ustaz. Hampir aja. Hampir apa? Hampir gelap. Nggak nampak lagi jalan tuh mau kemana. Butuh banyak anak. Asal anak itu dijaga, dididik. Jangan punya anak 5, 1 pembegal, 1 pembunuh, 1 perampok, 1 narkoba, 1 kilo. Itu ya nggak boleh ya. Jadi diminta, ya Rasulullah, doakanlah banyak harta ya Rasulullah, doakanlah agar banyak anak. Rasulullah bilang, enggakah engkau mau enggak? Enggak apa?
apakah engkau tidak ridho, apa bahasa Indonesianya ya? Bahasa Indonesia itu ya. Apakah engkau tidak ridho kalau anakmu nanti hidup hamidan, dia termasuk orang yang dipuji, wa yuqtalu syahidan, ini dia. Jadi Nabi sudah prediksi bahwa An-Nu'man kelak wafat dalam keadaan dibunuh dan beliau mati syahid. Dan terakhirnya enak wa yadkhulal jannah. Berarti beliau termasuk salah satu orang yang masuk surga. Udah jelas ya. Kita ni gimana sebenarnya? Yakin kalian masuk surga? Hah? Yakin? Jangan terlalu pede. Ya harus yakin ya. Yakin Ustaz, Tuhan saya maha baik Ustaz. Yang penting nyadar aja. Jangan terlalu minta ketinggian surganya kalau amalnya masih belum bisa ngimbangi. Solat aja malas, solat sunnah saja kita masih malas, harapannya tinggi. Boleh. Makanya sehari ini masih momen maulid ya, perbanyaklah baca sholawat. Niat sholawat itu membuka hati, biar tidak ada lagi yang hati tertutup, diberi nasihat mendongkol, diberi nasihat tidak mau nerima, padahal nasihat itu baik. Jangan sampai. Intinya satu, perbanyak sholawat. Ya, itu salah satu amalan yang pasti diterima. Sombong pun gelen, takabur pun gelen. Ada kawan lewat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Pas lewat, cepet mana je lewat. Datang Ustaz, astagfirullah, Allahumma sholli ala. Pahala. Itu enaknya selawat itu. Tapi sebaiknya jangan dalam keadaan sombong, nauzubillah ya, jangan sampai. Qala nafa'anallahu ta'ala bihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.